kasih, Cil. Bakal Cil. Rumah kamu di mana? Rumahku di sana. Oh, ini gajah tikam kah? Ih, kenapa? Kada percaya kah? Oh, kan Pak Ai, kalau lain ditikam. Kada pemercayaan lalu. Bagus lah gajebonya bisa santai sore-sore lawan ibu-ibu arisan yang di muka sana. Ya Ciela, kayaknya dulu aku hendak lanjut besi simpun nah. Oh iya kak, maaf Cila mengganggu waktunya. Aku anak warung sana dulu. Kenapa sih so asik banar kampung? Kada levelku ibu-ibu arisan itu, levelku tuh ibu-ibu sosialita. Aduh hai. Cil. Kenapa? Tak lah. Tadinya laptop habis itu ada orang yang hankam. Siapa tuh? Hankam ibu aku anu gajebo. Tulisannya apa nah? Apa? Gajebo milik pribadi. Jadi makanya padahal kan di situ tuh orang tuh lalu lalang loh banyak. Siapa kalau misalnya anak-anak kita ini kayaknya bersantai dudukan di situ. Jujur kalau temen Sari ingat kamu tahu lah. Semua itu orang hutan lalu penyarikan. Maka menjawab aku ini tak kuno. Maka menjawab tuh kayak judes banar tuh nah. Kenapa ya kayak itu? Kamu juga akam. Kan mali banar kamu. Orang hanyar nih. Aduh hai, macam-macam aja orang hanyar nih. Tapi gajebo di mana lah? Kenapa itu kada bisa yuk? Gajebo yang di sana tuh nah, yang parak sungai itu. Yang jalan setapak ada loh. Nah di situ maka ditulisnya kayak itu. Tapi itu lah aku nggak celah adalah. Kita nggak ada pang. Ya kah? Kami nih, rame kampung ini namanya nanya. Aduh hai. Gajebo siapa ini? Beton pulang. Ada tulisan pribadinya pulang. Siapa yang menulis ini? Ai! Bukan. Siapa gerang yang mandak ini? Aduh, hai, siapa yang menandai ini? Ai, keluar siapa nih? Aduh, kenapa nih? Kampungan, kuciak-kuciak. Ah, ikan kayak menulis ini di atas tanahku. Apanya? Ini tanahku, aku bisa surat-suratnya. Kenapa ya? Asal anak-anak milik pribadi. Hai, baca buku. Itu baca buku. Itu baca buku. Ada apa tuh ribut-ribut sana? Sini, sini. Ih, betul. Kenapa tuh? Pergi sana. Ambil tanah tahu itu baca buku. Itu baca buku. Kami ambil tanahku. Itu tanahku. Kita ke rumah RT aja nah. Mau. Bah, gimana bah? Ya mana ada bah? Itu lah, bukan ada kelahi. Mana? Sini. Oh, ibu atul, ibu ada. Kenapa nih? Kita yang berkelahian tuh nah. Masuk dulu bu. Bu duduk dulu bu. Lu geser. Kami yang ke sana nah. Ya sudah bu. Biar saya ini tangga. Mah, minumnya mah. Ada apa sih gerakan ibu-ibu? Itu nah, di ujung jalan tuh nyata-nyata tanah milik ulun. Kenapa tiba-tiba ada gazebo yang dibangun padahal surat-surat kan ada. Nyamannya, itu tanahku. Sembarangan asal klaim ja. Itu tanahku sembarangan. Sudah. Kemarin aku gugat kah ke pengadilan? Yakin kan aku gugah? Aku yang menang. Ayo nah, siapa takut? Sudah damai ibu, jangan langsung ke pengadilan. Gimana kalau kita damai dulu? Kan kita sama-sama satu RT, pasti juga saling ketemu. Gimana kalau kita selesaikan lewat mediasi aja bu, di luar jalur pengadilan? Sepakat, tapi nanti siapa yang milih mediatornya pak? Yang pilih mediatornya biar saya aja. Saya punya kenalan mediator, nanti bisa saya hubungi kalau kalian berdua sepakat. Gimana? Boleh pak, saya setuju. Saya setuju juga pak. Oke bu, saya punya saran mediator profesional. Alamatnya di Bunyamin Residen. Atas nama Dedia Salma Khairani SHMH. Dia punya jam terbang yang banyak dan juga punya sertifikat ahli mediator. Kalau ibu-ibu setuju dengan saran saya bisa hubungi nomor beliau.
Ya boleh Pak RT. Ulun kada hendak jua masalah ini terlalu berlarut-larut, apalagi misal melalui di dalam pengadilan bakalan memakan waktu dan biaya yang sangat mahal. Ya Pak RT, ulun setuju aja. Terima kasih Pak RT lah atas sarannya. Sama-sama Ibu yang cantik. Kalian boleh pulang aja dulu, nanti biar saya hubungi lagi kalian kalau sudah ada respon dari beliau. Terima kasih Pak RT. Makasih ya Pak RT. Halo, selamat siang Bu Hada dan Bu Atul. Terima kasih telah hadir tepat waktu. Selamat siang Bu. Ya baik. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma Irania Sayyidina. Saya merupakan mediator member kita, di mana pada kali ini saya akan membantu memfasilitasi Bu Hada dan Bu Atul untuk menangani perkara ini. Kebetulan dari PRT ya yang menghubungi saya. Ya Bu. Oke. Baik, sebelumnya izin Bu, sebelum saya mulai proses mediasi pada kali ini, saya ingin menyampaikan suatu hal yang penting. Izin ya Bu, di sini saya ingin menerangkan bahwasanya mediator itu sifatnya netral, yaitu tidak memihak siapapun. Tugasnya mediator ini hanya untuk membantu ibu berdua berkomunikasi, jadi bukan untuk memihak salah satu, hanya membantu mencarikan solusi bersama. Dan yang kedua, proses mediasi ini sifatnya itu rahasia, di mana saya tidak akan membocorkan informasi apapun dalam mediasi kepada pihak lain, dan dalam mediasi ini tidak dapat dijadikan bukti ke pengadilan apabila mediasi tidak berhasil. Yang ketiga, keputusan akhir tetap ada pada Bu Hada dan Bu Atul. Di sini saya tidak akan memaksakan apapun. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ibu berdua harus beritikat baik. Di mana beritikat baik ini yaitu ibu harus hadir tepat waktu dan tidak menyerang secara personal. Bagaimana kepada Bu Hada dan Bu Atul? Apakah bersedia? Saya bersedia. Saya juga bersedia Bu. Oke, baik. Apakah Bu Hada dan Bu Atul saling kenal? Belum Bu, kebetulan saya tinggal lama di Thailand dan saya baru aja pulang ke sini. Sama Bu, saya juga baru pindah ke kampung ini, jadi belum kenal sama siapa. Artinya saya mengerti para pihak. Jadi kita sambil kenalan aja ya Bu. Oke. Untuk sekarang saya minta untuk menceritakan kronologi dari masing-masing sudut pandang ibu. Dari sudut pandang Ibu Wahda dulu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Jadi begini, saya memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di ujung jalan setapak dekat sungai. Tanah tersebut adalah warisan dari almarhum ayah saya dan sudah bersertifikat atas nama saya. Selama ini saya tinggal di Thailand untuk bekerja, jadi tanah tersebut memang tidak saya bangun dulu. Dan rencana saya, tanah itu mau saya bangun tempat usaha. Baru aja saya pulang dari Thailand, saya kaget waktu melihat di atas tanah saya ada bangunan gazebo berdiri dan ada tulisan milik pribadi. Ternyata Ibu Atul yang membangunnya tanpa izin saya merasa hak saya dilanggar. Saya minta tanah saya dikembalikan seperti semula. Oke, saya mengerti atas penjelasan dari Bu Hada. Untuk Bu Atul bisa jelaskan? Baik Bu, saya akui memang saya membangun gazebo di situ. Tapi saya tidak bermaksud buruk. Saya kan baru pindah ke kampung ini. Saya lihat ada tanah kosong di situ, sudah bertahun-tahun kosong, penuh semak-semak dan tidak terurus. Tanah tersebut tidak ada pemiliknya Bu, makanya saya bangun gazebo di situ untuk saya pribadi. Nah, saya juga sudah mengeluarkan biaya sekitar 50 juta untuk membangun gazebo di situ. Nah, saya mengakui kesalahan saya tidak mengecek terlebih dahulu siapa pemilik tanah tersebut. Tapi kalau saya harus membongkar gazebo tersebut, saya bakalan menuntut 50 juta lagi kan Bu? Saya tidak sanggup Bu. Oke, saya paham sekarang posisi dari Bu Hada dan Bu Atul. Sekarang saya boleh lihat dokumennya? Boleh Bu. Bentar ya Bu ya. Oke, untuk dokumennya sudah saya terima. Ini adalah SHM dari Bu Wahda dan ini kwitansi dari Bu Atul. Tapi sebelum lanjut ke tahap mediasi selanjutnya, di sini saya ingin melakukan verifikasi dokumennya terlebih dahulu, Bu.
Verifikasi bagaimana maksudnya Bu? Gini, untuk verifikasi dokumen itu karena saya merupakan mediator profesional, hal ini untuk menghindari permasalahan nantinya. Nah, saya ingin melihat apakah dokumen ini emang sah secara hukum, gitu Bu. Oh, jadi harus dicek dulu ya Bu? Betul Bu, jadi saya akan mencek ini ke instansi terkait. Nah, jadi untuk melakukan pengecekan verifikasi ini, saya membutuhkan 1 hari kerja. Jadi saya besok akan melaksanakan verifikasi ini. Jadi apakah Bu Hada dan Bu Atul bersedia? Baik Bu, bersedia. Saya juga bersedia Bu. Oke baik, untuk proses verifikasi pada dokumen ini saya membutuhkan waktu 1 hari kerja. Jadi saya besok akan membantu memverifikasi dokumen-dokumen ini. Jadi nanti untuk tahap mediasi selanjutnya itu kita tunda selama 1 hari, yaitu lusa jam 8 WITA di tempat yang sama. Mengerti Bu Hada dan Bu Atul? Mengerti Bu. Oke baik, sebelum diakhiri, saya ingin mengatakan kepada Bu Hada dan Bu Atul, selama pengecekan verifikasi ini, saya meminta Bu Hada dan Bu Atul untuk tidak apa-apakan gazebo-nya, di mana tidak melakukan pembongkaran dan tidak melakukan penambahan apapun. Mengerti Bu Hada dan Bu Atul? Mengerti Bu. Selain itu, Bu Hada dan Bu Atul harus menjaga ketentraman dan harus tetap damai selama proses verifikasi ini. Artinya, Bu Hada dan Bu Atul tidak menyerang secara personal. Ngerti Bu Hada dan Bu Atul? Mengerti. Oke baik, saya akhiri mediasi pertama ini. Saya harap Bu Hada dan Bu Atul tetap beritikat baik sampai lusa nantinya kita lakukan proses mediasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan pengecekan sertifikat hak milik atas nama Wahda, itu sudah terjamin valid dan tidak ada status diblokir. Selamat pagi Bu Wahda dan Bu Atul, terima kasih telah datang kembali dan tepat waktu. Pagi Bu. Oke baik, untuk pertemuan mediasi kedua ini saya ingin menampilkan hasil verifikasi dokumen-dokumen yang sudah saya cek kemarin. Oke, izin ya Bu. Oke, pertama terkait sertifikat tanah hak milik oleh Ibu Wahda, saya sudah melakukan pengecekan langsung ke kantor BPN dan hasilnya sertifikat tersebut terdaftar dan valid. Alhamdulillah, berarti memang sah ya Bu? Iya betul. Kedua, saya juga sudah langsung melakukan pengecekan ke lapangan bahwa benar hasilnya gazebo yang dibangun oleh Ibu Atul itu emang seluruhnya berada di area tanah miliknya Ibu Wahda. Iya Bu, berarti memang saya yang salah ya Bu? Tunggu sebentar Bu Atul. Saya juga sudah menghubungi Pak Herman, kebetulan kan beliau yang membantu untuk membangunkan gazebo. Dan saya sudah menghubungi Pak Herman bahwa pemborong yang mengerjakan gazebo itu beliau mengkonfirmasi bahwa memang benar Ibu Atul memesan pembangunan gazebo yang bernilai Rp50.100.000. Betul Bu, itu tabungan saya bertahun-tahun. Begitu ya Bu. Oke baik, untuk kesimpulan dari verifikasi ini sebagai berikut ada fakta 4. Nah, jadi saya izin membacakan keempat fakta tersebut, yaitu fakta pertama, tanah tersebut secara sah dan legal adalah milik Bu Wahda. Dan fakta kedua, Ibu Atul telah membangun gazebo di atas tanah milik Bu Wahda tanpa izin. Fakta ketiga, Ibu Atul telah mengeluarkan biaya sebesar Rp50.100.000 untuk pembangunan tersebut. Fakta keempat, berdasarkan keterangan Ibu Atul, pembangunan dilakukan karena Ibu Atul mengira tanah tersebut tidak ada pemiliknya, bukan dengan niat jahat atau untuk merampas. Nah, dari fakta tersebut, apakah kedua pihak menerima dan menyetujui fakta-fakta ini? Saya terima dan
setuju, Bu. Bagaimana dengan Bu Atul? Saya juga terima Bu, memang itu faktanya sudah, saya tidak bisa mengelak lagi. Oke, baik, bagus. Dengan fakta-fakta yang sudah jelas ini, sekarang kita memiliki dasar yang kuat untuk mencari solusi bersama. Mari kita lanjutkan proses mediasi kita. Oke, baik, Ibu. Sekarang mari kita masuk ke inti permasalahan kita. Nah, saya ingin bertanya kepada masing-masing para pihak, Bu Hada, apakah sebenarnya yang penting bagi Ibu dalam masalah ini? Yang paling penting bagi saya adalah pengakuan bahwa tanah itu milik saya, Bu. Terus saya bisa menggunakan tanah tersebut untuk membangun tempat usaha seperti rencana awal saya. Oke. Jadi yang utama adalah kepastian kepemilikan dan bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk usaha. Betul, Bu. Oke. Untuk Bu Atul, bagaimana dengan Ibu? Apa yang paling penting bagi Bu Atul? Saya tidak ingin rugi Bu, saya di sini ingin ada solusi supaya tidak ada kerugian untuk saya. Jadi Ibu berharap apa? Ada kompensasi atau solusi agar tidak rugi, Bu? Ya Bu, dan saya juga siap meminta maaf ke Bu Hada karena sudah bertindak tanpa seizinnya. Sebenarnya saya juga nggak mau ribut, Bu. Cuma ya namanya juga hak saya. Baik, saya sangat menghargai keterbukaan Ibu berdua. Sekarang mari kita sama-sama mencari kemungkinan solusi. Saya akan catat semua opsi yang muncul, baru nanti kita evaluasi bersama. Saya izin ya, Bu. Oke, setelah saya catat semua opsi yang muncul untuk evaluasi kita bersama, saya izin Bu untuk membacakan opsi-opsi dari saya. Untuk opsi pertama, itu gazebo dibongkar total dan tanah dikembalikan seperti semula. Opsi kedua, Ibu Atul membeli sebagian tanah yang dipakai gazebo dari Ibu Wahda. Terus opsi ketiga, Ibu Atul menyewa tanah tersebut dari Ibu Wahda dengan jangka waktu tertentu. Opsi keempat, gazebo dibongkar, tapi Ibu Wahda memberikan kompensasi sebagian kepada Ibu Atul atas material yang bisa dimanfaatkan. Dan opsi terakhir, yaitu opsi kelima, ada kerjasama antara kedua pihak dalam pemanfaatan tanah tersebut. Apakah ada opsi lain yang terpikirkan? Kalau gazebo-nya dipindahkan ke tempat lain gimana Bu? Waduh, itu bisa jadi opsi ke-6 sih Bu. Tapi menurut Ibu sendiri, apakah itu memungkinkan? Sepertinya sulit sih Bu, strukturnya sudah permanen dan fondasinya beton. Iya, Bu. Saya juga lihat gazebo-nya bagus sih sebenarnya, kokoh gitu. Oke, baik, dicatat. Sekarang mungkin saya melihat pembicaraan ini perlu lebih mendalam. Maksudnya pendalaman lebih lanjut. Jadi dengan izin Ibu berdua, saya ingin melakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah dengan masing-masing para pihak. Kaukus itu apa, Bu? Nah, jadi izin saya menjelaskan. Kaukus itu adalah pertemuan privat, yaitu mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Nah, jadi saya akan berbicara dengan Ibu Wahda dan Ibu Atul itu secara privat antara saya dan kepada para ibu salah satu aja, nggak sama-sama gitu. Oh, setuju, Bu. Setuju, Bu. Selamat pagi Bu Wahda, terima kasih telah hadir tepat waktu. Di sini kita akan melaksanakan kaukus di mana sekarang hanya ada kita berdua. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan nanti saya rahasiakan, kecuali Ibu mengizinkan saya untuk menyampaikannya kepada Ibu Atul. Nah, kaukus ini tujuannya untuk Ibu Wahda menyampaikan. Ketika ada Ibu Atul itu tidak bisa disampaikan. Maksudnya Ibu bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu, Bu. Sejujurnya saya memang marah pada saat itu kepada Bu Atul, tapi bukan semata-mata karena gazebo-nya, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu marah? Saya marah karena Bu Atul tidak pernah bertanya dulu kepada siapapun. Padahal kan bisa tanya ke Pak RT atau warga sekitar soal tanah itu milik siapa. Ini langsung main bangun aja. Terus diklaim milik pribadi gitu loh, Bu. Ya dirampas gitu loh tanah saya. Paham. Oke, jadi yang membuat Ibu kecewa itu adalah cara Ibu Atul yang tidak berkomunikasi terlebih dahulu dan langsung membangun gazebo di tanah Ibu gitu. Iya betul, Bu. Apalagi waktu pertama ketemu dia jutek sekali sama saya, kayak saya yang salah gitu. Oke, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, saya paham perasaan Ibu sekarang. Mungkin apakah Ibu terbuka untuk memungkinkan gazebo itu tidak dibongkar dengan kompensasi tertentu? Sebenarnya Bu, saya tidak terlalu membutuhkan seluruh tanah itu untuk usaha saya.
Rencana saya cuma mau buka warung kecil-kecilan. Yang saya butuhkan paling sekitar 150 meter persegi. Gazebo itu kan cuma sekitar 30 sampai 40 meter persegi. Jadi ada memungkinkan gazebo itu tetap ada ya Bu, sebagian tanahnya, sementara sisanya untuk tempat usaha Ibu. Mungkin bisa sih Bu, tapi saya tetap ingin ada kompensasi atas penggunaan tanah saya dan ada pengakuan bahwa itu kesalahan Bu Atul. Saya juga mau dia minta maaf dengan tulus, bukan karena terpaksa. Kompensasi apa yang Ibu harapkan? Kalau gazebo tetap berdiri di situ, saya minta Bu Atul membeli bagian tanah yang dipakai gazebo. Harga tanah di situ kan lumayan Bu. Terus tapi ya saya nggak mau mahal-mahal juga. Oke, berapa harga yang Ibu anggap wajar? Untuk bagian 35 meter persegi itu mungkin sekitar 15 sampai 20 juta sudah cukup deh Bu. Atau kalau dia nggak mampu beli, bisa sewa 2 sampai 3 juta per tahun. Yang penting ada itikat baik. Oke, baik Bu. Saya boleh sampaikan ini kepada Bu Atul? Boleh Bu, tapi tolong tekankan juga saya mau permintaan maaf ya dari Bu Atul. Oke, baik, saya akan sampaikan kepada Ibu Atul. Terima kasih waktunya Bu Ahda. Ya, terima kasih juga Bu. Selamat pagi Bu Atul, terima kasih telah hadir tepat waktu. Untuk saat ini kita melaksanakan kaukus, yaitu antara saya dan Ibu Atul. Nah, seperti yang tadi, sekarang giliran kita berbicara secara pribadi, di mana Ibu nanti akan menyampaikan masalah Ibu secara pribadi, dan yang pasti sifat ini akan rahasia, kecuali Ibu mengizinkan saya untuk menyampaikan kepada Ibu Ahda. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik, silakan Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan, sekalian unek-uneknya Bu. Nah, jadi sejujurnya Bu, saya juga menyesal karena saya memang salah tidak mengecek terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut. Waktu itu saya baru pindah, belum kenal siapa-siapa, ya saya pikir tanah itu kosong, gak ada yang punya. Saya menghargai kejujuran Ibu. Dan waktu pertama ketemu Bu Ahda, saya juga emang lagi bad mood Bu. Jadi sikap saya jutek dan saya juga malu sama kelakuan saya sendiri. Baik, apakah Ibu menyesal waktu itu? Ya Bu, saya sangat menyesal. Tidak seharusnya saya sok-sokan, apalagi ini kampung orang dan saya pendatang. Saya malah membuat masalah. Oke. Baik, sekarang secara realistis ya Bu, berapa kemampuan Ibu jika memberikan kompensasi kepada Ibu Ahda? Kalau harus membongkar gazebo, saya benar-benar tidak sanggup Bu. Uang yang saya sudah habiskan untuk itu. Tapi kalau ada solusi lain, saya mungkin bisa mengumpulkan uang sekitar 15 sampai 20 juta. Itu pun harus dicicil Bu beberapa bulan. Oke. Saya izin membuka catatan saya ya Bu. Iya, Bu. Oke. Bagaimana Bu kalau misalnya skenario-nya adalah gazebo tetap berdiri dan Ibu membeli sebagian tanah yang dipakai gazebo dari Bu Ahda? Wah, itu lebih baik ya Bu. Kalau sekitar 15 sampai 20 juta untuk beli tanahnya, saya sanggup Bu. Saya usahakan, saya cicil sampai 4 atau 6 bulan. Berarti Ibu setuju untuk membelinya. Oke. Bu Ahda juga ada menyampaikan bahwa beliau menginginkan permintaan maaf yang tulus dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Tentu Bu, saya memang salah, saya siap meminta maaf dengan Bu Ahda. Saya juga mau meminta maaf soal sikap saya yang jutek waktu pertama kali bertemu Bu Ahda. Oke, baik. Saya sepertinya sudah melihat titik temu di sini. Untuk Bu Atul, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita berjumpa lagi kepada Bu Ahda, oke? Siap Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Ahda dan Bu Atul. Terima kasih telah hadir tepat waktu. Terima kasih juga sudah melaksanakan kaukus pada hari kemarin. Nah, setelah saya berbicara dengan masing-masing pihak secara terpisah, saya rasa saya melihat ada titik temu yang sangat baik. Nah, mungkin kita bisa mencapai kesepakatan pada hari ini. Sebelum saya sampaikan opsi yang mungkin, apakah ada yang ingin Ibu berdua sampaikan langsung satu sama lain? Bu Ahda, sebelum kita lanjut, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bu Ahda karena telah membangun gazebo tanpa seizin Ibu.
Dan saya juga meminta maaf karena sifat jutek saya saat bertemu dengan ibu. Tidak seharusnya saya seperti itu. Saya pendatang baru di sini. Itu seharusnya saya lebih sopan terhadap ibu dan bertanya dulu. Bukan main asal bangun gazebo saja di situ. Iya Bu Atul, saya juga minta maaf sudah emosi dan main jambak kemarin. Itu juga bukan sikap yang baik buat saya. Gak apa-apa Bu, saya maklumin. Kalau saya di posisi ibu pun, saya juga mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Ini adalah langkah yang sangat baik. Sekarang mari kita bicarakan solusinya sama-sama. Berdasarkan pembicaraan tadi, ada opsi yang sepertinya bisa diterima kedua pihak. Bu Hada bersedia menjual sebagian tanahnya, yaitu bagian yang digunakan untuk gazebo sekitar 35 meter persegi. Dan Bu Atul bersedia membeli bagian tersebut. Betulkah demikian? Betul Bu, betul Bu mediator. Oke, sekarang kita tinggal sepakati aja nih. Ibu Hada, berapa harga yang Ibu minta? Saya minta 17 juta untuk 35 meter persegi, Bu. 17 juta. Baik, bagaimana dengan Bu Atul? Saya setuju Bu, tapi bolehkah saya minta cicil per bulannya 3 juta. Jadi selama 6 bulan, sisanya 1 bulan terakhir gimana Bu? 6 bulan ya? Atau 4 juta per bulan Bu. Jadi selama 4 bulan, terus sisanya 1 juta bulan kelima. Oke deh, yang 4 bulan aja biar cepat kelar. 4 juta per bulan, selama 4 bulan, terus 1 juta di bulan kelima, total 17 juta. Deal Bu, terima kasih Bu. Baik, karena sudah ada kesepakatan harga, apakah ada hal lain untuk disepakati? Saya minta ada surat pernyataan tertulis bahwa Bu Atul mengakui telah membangun di tanah saya tanpa izin, dan proses jual beli ini adalah bentuk penyelesaian. Saya bersedia Bu. Baik, saya juga sedikit menyarankan untuk membuat akta jual beli yang sah di hadapan PPAT agar ada kepastian hukum untuk bagian tanah yang dibeli Bu Atul. Ini sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Biaya PPAT bisa ditanggung bersama, mengerti Bu? Mengerti Bu. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan poin-poin kesepakatan yang sudah kita capai pada hari ini. Saya ingin membuka catatan ya Bu. Pasal 1, pengakuan dan permohonan maaf. Ibu Atul mengakui telah membangun gazebo di atas tanah milik Ibu Wahda tanpa izin, dan untuk itu Ibu Atul menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada Ibu Wahda. Ibu Wahda menerima permohonan maaf tersebut. Pasal 2, jual beli tanah. Ibu Wahda bersedia menjual sebagian tanahnya seluas 35 meter persegi, bagian yang digunakan untuk gazebo, kepada Ibu Atul dengan harga 17 juta rupiah. Pasal 3, cara pembayaran. Pembayaran dilakukan secara cicilan dengan rincian bulan ke-1 4 juta, bulan ke-2 4 juta, bulan ke-3 4 juta, bulan ke-4 4 juta, dan bulan ke-5 1 juta yang bertotalkan 17 juta. Pasal 5, biaya administrasi. Biaya PPAT dan administrasi pertanahan ditanggung bersama dengan proporsi 50/50. Dan pasal 6, komitmen bertetangga. Kedua belah pihak berkomitmen untuk menjaga hubungan baik sebagai sesama warga kampung. Apakah Ibu berdua setuju dengan seluruh poin kesepakatan ini? Saya setuju Bu. Saya juga setuju Bu. Ya. Alhamdulillah, kesepakatan ini akan saya tuangkan dalam bentuk tertulis yang disebut kesepakatan perdamaian. Dokumen ini akan ditandatangani oleh Ibu berdua, saya sebagai mediator, dan mungkin 2 orang saksi nantinya. Jika Ibu berdua menghendaki, kesepakatan ini juga dapat didaftarkan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan kekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Namun ini bersifat opsional. Bagaimana? Menurut saya cukup dengan kesepakatan tertulis aja deh Bu. Yang penting kami sudah damai dan ada hitam di atas putihnya. Saya juga ikut Bu Hada Bu. Oke, baik, kalau begitu saya akan siapkan dokumen kesepakatan perdamaiannya sekarang untuk ditandatangani kalian berdua. Sebentar ya Bu. Oke, ini adalah dokumen atau akta perdamaian yang sudah saya buatkan. Boleh dibaca dulu Bu. Baik Bu, saya setuju. Oke, boleh ditandatangani lebih dulu. Oke, boleh saya menandatangani.
Oke, selamat kepada Bu Wahda dan Bu Atul. Mediasi hari ini berhasil mencapai kesepakatan. Saya sangat mengapresiasi itikat baik Bu Wahda dan Bu Atul karena menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Bu Atul, mari kita lupakan yang sudah-sudah ya. Kita juga warga di sini dan tetangga juga. Baik Bu Wahda, terima kasih banyak dan saya sekali lagi minta maaf. Tidak seharusnya saya melakukan kesalahan seperti ini. Ya, saya juga meminta maaf ya Bu. Nanti kalau yang warung saya sudah jadi, Ibu boleh deh ke warung saya kasih diskon. Baik Bu, alhamdulillah senang sekali melihat Ibu Wahda dan Ibu Atul sudah akur. Semoga tetap harmonis. Dan dokumen asli kesepakatan akan saya simpan dan masing-masing pihak akan mendapatkan salinannya. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, jangan lupa kabari saya kalau misal proses pembayaran dan balik nama sudah selesai ya Bu. Terima kasih. Alhamdulillah PRT dan Bu RT permasalahan kami telah diselesaikan secara mediasi dan damai oleh mediator yang telah Bapak sarankan kepada kami. Alhamdulillah ibu-ibu, sekarang udah jangan berantem-berantem lagi. Nanti cantiknya hilang loh. Ih,